Kembali lagi bersama Rahman ACP. Tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas tentang hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum ternak lovebird. Ternak lovebird butuh pengetahuan agar proses penangkaran lovebird berjalan sukses. Namun teman-teman yang akan berternak lovebird harus mempelajari apa yang dibutuhkan sebelum berternak lovebird. Sebab jika asal ternak lovebird, maka yang dihasilkan tidak istimewa. Hal ini karena Anda tidak mengetahui ilmu genetika maupun cara merawat lovebird. Anda mungkin cuma tahu cara menyatukan lovebird jantan dan betina dalam satu kandang, kemudian ditunggu sampai kawin. Kalau cuma begitu saja, jangan berharap lebih mau menjadi penangkar yang sukses. Namun, kami tidak menghalangi Anda untuk belajar ternak lovebird dan melakukan percobaan dan error atau gagal dalam proses berternak lovebird. Proses belajar memang selalu diiringi dengan kegagalan dan kesalahan. Meski begitu, alangkah baiknya jika memulai ternak lovebird dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi. Teori-teori saja juga tidak bagus, harus ada prakteknya, biar dapat membuktikan teori yang didapat. Apa saja sih yang harus diketahui sebelum mulai ternak lovebird? Silahkan simak video berikut. Yang pertama, ilmu genetika lovebird. Ternak burung lovebird jelas berbeda dari burung kicau lainnya, sebab daya tarik burung ini tidak hanya pada sisi suara saja, melainkan juga bulunya. Mungkin beberapa burung-burung lain juga dapat diternak karena daya tarik warnanya, tapi untuk lovebird ini sangat luar biasa, warnanya bermacam-macam mutasi, jadi warnanya berbagai macam. Jadi pilihlah senangan kalian untuk berternak lovebird dari warna maupun suaranya. Jadi ada kemungkinan muncul mutasi warna pada burung lovebird. Mutasi warna lovebird bisa Anda lakukan melalui perencanaan yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan apa yang sudah dilakukan peternak lovebird lain. Oleh sebab itu, semua penangkar lovebird idealnya memahami ilmu genetika lovebird. Kalaupun tak memahami, setidaknya mengetahui ilmu pewarisan gen lovebird. Banyak faktor dan penyebab yang menentukan mutasi warna lovebird tertentu. Beberapa diantaranya faktor dark factor atau disebut faktor gelap. Dilute melunturkan warna pasangan lovebird. Single faktor yaitu faktor tunggal lovebird, dual faktor faktor ganda lovebird, mutasi dominan, mutasi resesif, split, mutasi rangkai kelamin, dan lain sebagainya. Karena saya juga banyak juga yang belum paham, jadi hanya seperti itu saja penjelasannya. Untuk mempelajari ilmu dasar genetika lovebird, terutama mutasi warna lovebird, Anda dapat membaca di africanlovebirdsociety.com atau _genetic_index.html atau bisa dari sumber lain yang terpercaya. Jadi teman-teman sebelum berternak harus mengetahui minimal X dikali Y hasilnya jadi apa. Jadi kita harus akan berternak lovebird dan menghasilkan apa. Jadi kita ingin menghasilkan Biola PB Ewing. Jadi kita harus tahu pasangan apa saja yang bisa menghasilkan PB Ewing. Jadi teman-teman tidak buta-buta banget lah untuk menghasilkan lovebird yang diinginkan. Yang kedua, menyeleksi indukan lovebird. Sebelum ternak, tentu Anda harus mengetahui cara membedakan lovebird jantan dan betina. Untuk di Rahman ACP lebih sering menggunakan seks DNA karena tidak bisa membedakan jantan dan betina. Sampai sekarang dari 2018 belum bisa membedakan lovebird jantan dan betina, makanya lebih sering menggunakan seks DNA. Oke, selanjutnya kita langsung ke seleksi indukan lovebird yang fokus pada kondisi fisik. Beberapa diantaranya lovebird harus dalam keadaan sehat dan tubuhnya tidak cacat.
Burung lovebird yang sehat cirinya adalah lincah, tidak nyekruk atau diem aja, dan nafsu makan tinggi. Selain itu, lihat ciri lovebird indukan yang bagus dan berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, bola mata besar, bersih dan bersinar. Yang kedua, kepala lovebird besar. Yang ketiga, pangkal paruh lebih besar. Maksudnya pangkal paruh lovebird itu besar, lebar, tebal, panjang, dan tampak kokoh. Dan yang keempat, untuk postur tubuh lovebird, kalau bisa yang gempal, berisi kayak gitu ya. Jadi menghasilkan anakan juga yang gempal-gempal, yang body big kalau di bahasa pasaran. Untuk yang kelima, bagian dada itu lebar dan bagian sayap itu mengapit rapat ya. Dan kaki itu mencengkram dengan kuat. Kemudian pilih lovebird dengan kaki besar dan kering. Selanjutnya untuk leher lovebird itu berisi ya, jadi kayak padat gitu loh. Menjadikan suara ini kemungkinan besar itu untuk suara itu bagus untuk bagi-bagi teman-teman yang akan untuk lomba ya. Ini bagus. Untuk umur indukan lovebird, usia indukan lovebird yang siap diternak yakni 7-8 bulan. Walau induk lovebird betina dapat bertelur pada usia 5-6 bulan. Mengapa sih harus lovebird itu berusia 7-8 bulan? Hal ini karena induk lovebird terlalu muda dan belum berpengalaman. Tapi ada juga yang bisa diternakan dan hasilnya bagus. Jadi teman-teman silakan pilih sendiri metode apa yang digunakan. Tak hanya itu, organ reproduksi lovebird juga belum sempurna. Sehingga banyak kasus telur tidak bisa keluar atau egg binding, telur infertil, telur ditinggal induknya, dan daya tetas telur rendah. Piyik mati di dalam telur atau piyik mati begitu menetas. Sebenarnya lovebird masih dapat bertelur hingga usia 5 tahun atau lebih. Namun kualitas anakan lebih mesti dijaga dalam membangun kepercayaan pelanggan atau pembeli. Oleh karena itu, umur reproduksi lovebird dibatasi hingga 3-4 tahun saja, sehingga kualitas anakan lovebird tetap terjaga. Dalam kasus ini, di kandang ada indukan yang sudah dari tahun 2018 dan sekarang masih bereproduksi dengan baik. Tapi ini saya hanya bereksperimen sampai kapan lovebird tidak bereproduksi lagi. Untuk kualitas masih sama, sampai dari awal menetas sampai sekarang masih sama. Dan jumlah anakan juga masih bagus. Jadi kita belum tahu sampai tahun keberapa lovebird berhenti beranak. Karena sudah dan kita berhenti dulu ya. Ketiga, fokus ternak pada lovebird warna atau suara atau dua-duanya. Pilihan lovebird warna dan suara tergantung tujuan usaha penangkaran Anda. Anda bebas memilih lovebird untuk lomba warna atau suara. Untuk di kandang Rahman AJB hanya warna, tapi pernah ada laporan bahwa anakan indukan dari Biola Green dengan Biola Ewing Gold sudah bisa berprestasi, walaupun masih di lokal ya. Dan itu 2 generasi. Pada waktu itu pembeli itu membeli 1 Biola Ewing Gold, kemudian masuk lomba dan kemudian berprestasi juara 1. Kemudian dia kembali lagi untuk inden ya, karena masih cindil waktu itu. Terus dia pesan 2 ekor. Dan itu Biola Ewing Gold semua 2 ekor, dan itu masuk dua-duanya masuk nominasi, yaitu juara 1 dan 2. Sebenarnya suara lovebird ngekek panjang dapat dilatih, sehingga suara bukan merupakan sifat yang diwariskan pada anaknya. Namun usus volume keras dan lirih sebagian besar merupakan sifat atau karakter dari dasar indukan lovebird tersebut. Jadi memilih untuk indukan lovebird juga penting. Biasanya lovebird trah jawara yang sering menang lomba akan mempunyai anakan dengan kemampuan serupa ya. Untuk yang ingin berternak suara dan untuk yang warna juga harus memilih indukan yang istimewa, tentunya yang pas di kantong saja ya. Jadi nggak usah memaksa lah, daripada nanti banyak kasus teman-teman yang
sampai menjual mobil, rumah untuk ternak lovebird, tapi ujung-ujungnya tidak pas momennya. Jadi pas anakan udah menetas, harga sudah anjlok. Untuk sekarang sih bisa ya untuk diternak dua-duanya, jadi warna masuk dan suara juga masuk. Jadi teman-teman jangan sampai kendur semangatnya karena semua ada pasarnya masing-masing. Mengatur kandang lovebird. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam ternak lovebird yaitu menentukan lokasi kandang ternak Anda. Lokasi ternak lovebird yang nyaman dan tenang yang paling penting itu. Di tempat saya juga masih ada tikus dan lain-lain, tapi tetap bisa beranak lancar. Jadi kemungkinan ini hanya pemikiran saya saja sih. Apabila Anda belinya masih paut, itu akan lebih dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang ada. Tapi untuk beli yang indukan harus disamakan dengan pemilik sebelumnya. Ya walaupun ya tetap ada kemungkinan tetap berhasil, itu ada ya, bagi masing-masing teman-teman juga ada yang berhasil. Tapi untuk saya pribadi seperti itu. Dan tempat penangkaran itu harus bersih ya. Di kandang saya biasanya membersihkan seminggu sekali, jadi ya nggak begitu kotor-kotor banget lah. Untuk teman-teman juga ada yang dengan metode yang jarang dibersihkan karena bisa mengganggu lovebird tersebut. Jadi silakan lah teman-teman itu pilih sendirilah metode yang mana yang tepat. Dan tempat yang saya pakai adalah di tembok, dicantilkan saja ya. Jadi semut, cicak itu tetap masih ada, tapi selama burungnya sudah adaptasi ya biasa-biasa saja, seperti tidak ada gangguan. Jadi teman-teman, burung yang dibeli baru pasti akan adaptasi di tempat baru, jadi jangan langsung menyebut penjual itu bohong dan lain-lain lah ya. Jadi jangan suudon dulu lah ya, karena itu bisa karena adaptasi burungnya. Tapi bisa juga penjualnya juga bohong, karena burung yang juga beradaptasi juga banyak yang memanfaatkan alasan seperti itu untuk menjualnya dengan tidak amanah. Jadi untuk teman-teman tetap ya selektif dan pintar dalam membeli lovebird ya. Kelima, model kandang ternak lovebird. Dalam berternak lovebird tersedia berbagai macam bentuk model kandang. Adapun modelnya yang penting sesuai dengan karakter lovebird dan yang di kantong lah ya. Jadi teman-teman mau yang koloni atau yang pasang per kandang juga silahkan. Jika lovebird terbiasa dengan gigit dinding sangkar, sebaiknya pilih kandang besi. Kalau kandang bambu ya tentu saja lah ya, dapat patah dan rusak dan akhirnya lovebird lepas. Untuk ukuran kandang lovebird Anda bisa menyesuaikan dengan jumlah burung yang diternak. Jika jumlahnya lovebird banyak, Anda bisa menggunakan koloni. Sebenarnya dengan menggunakan kandang kotak juga bisa juga. Terserah kalian lah memiliki metode yang seperti apa. Untuk metode yang ada di Rahman AJB tetap masih menggunakan kandang kotak. Jadi setiap pasang hanya satu kandang. Jadi yang pengen koloni ya silakan koloni, yang pengen berpasang satu kandang ya silakan. Keenam, mengatur produksi kawin lovebird. Burung yang disiapkan untuk produksi kawin lovebird biasanya berusia di 7-8 bulan agar proses berjalan cepat karena keduanya sudah mulai birahi ya. Apabila Anda beli sepasang lovebird yang telah berjodoh, tentu tak perlu menjodohkan lagi. Anda dapat langsung memindahkan keduanya ke kandang penangkaran. Jadi agar produksi lovebird lebih cepat, lebih baik beli lovebird yang sudah jodoh atau sudah sama-sama birahi. Kemudian menyiapkan kotak sarang lovebird ya. Dalam berternak lovebird tentu yang tak kalah penting menyiapkan kotak sarangnya ya. Lovebird di alam biasanya bertelur di lubang pohon atau yang disebut kita itu biasanya yang di toko-toko dijual itu glodok lah ya. Oleh karena itu sebaiknya Anda menyiapkan kotak sarang sesuai dengan kehidupan di alam lovebird ya, yang cukup yang sederhana saja lah ya, yang bisa membeli lah ya. Standar banget itu glodok. Dengan lubang kecil sebagai jalan keluar masuk lovebird,
Kotak sarang lovebird dapat dibuat dari bahan kayu berbentuk kubus dengan diameter lubang pintu sekitar 7,5 cm lah ya. Paling standar ya beli di toko-toko lah. Itu atau di toko-toko online juga banyak lah. Jadi nggak usah pusing-pusing beli atau menyiapkan atau bikin sendiri. Kemudian siapkan pula bahan-bahan untuk membuat sarang lovebird seperti serbuk bekas gergaji, biasanya langsung dikasih di glodok. Terus kulit jagung saya juga sering memakai. Kemudian daun pohon pinus itu juga dulu sering, sekarang diganti dengan batang kelapa. Jadi si lovebird itu memilih sendiri batang kelapa yang cocok. Umumnya induk lovebird betina akan bertelur sebanyak 5-12. Untuk 12 sih saya belum pernah ya. Paling banyak itu 7. Kemudian mengalami telur selama 23 hari itu bisa lebih karena kadang ada yang angremnya kurang, jadi daya tetasnya itu lebih lama, bisa 23 hari lebih. Anda bisa mengambil penyikan lovebird sejak usia 7 hari. Tapi untuk di kandang saya biasanya di umur 21 hari. Secara teori seperti itu, tapi di kandang Rahman AJB hanya paling banyak 6 butir telur lah ya. Dan itu sempat ada yang menetas sampai 3 juga pernah, 4, paling banyak paling 6 lah, full lolo induk ya. Sehat-sehat dan besar-besar, dan minimal bertelur hanya di sekitaran, minimal di kandang itu 6 lah ya, sekitar 6 paling banyak, atau 7 sekitar paling banyak, tapi minimal biasanya 3. Yang penting itu telur banyak dan is fertile juga. Hehehehehe. Mengatur pakan lovebird. Makanan lovebird ternak harus yang berprotein tinggi untuk menunjang proses produksi. Pakan yang biasa diberikan untuk penangkaran lovebird diantaranya adalah millet, kangkung, kuaci, jagung muda, terus kenari seed, terus millet merah, jawa wood, gabah Bangkok, gabah beras merah. Itu biasanya yang saya kasih ya, yang biasa racikan saya sendiri. Burung indukan juga bisa diberi egg food yang kaya protein serta suplemen ternak lovebird, tapi saya juga tidak menggunakan egg food ya. Tujuannya untuk meningkatkan persentase telur yang subur, mengurangi kemungkinan embrio mati di dalam telur, meningkatkan jumlah telur yang menetas, serta menguatkan kondisi biik untuk menetas sampai disapih. Belum, saya pernah pakai egg food juga berhasil, tapi ini saya tidak menggunakan egg food, hanya fur sama jagung muda ya kalau untuk anakan menetas. Pakan yang disajikan di kandang Rahman AJB hanya pakan racikan sendiri, cek aja di video lainnya. Dan untuk pemberian pakan juga seminggu sekali, kecuali indukan yang sedang menetas biasanya ditambah dengan jagung dan fur. Untuk kangkung seperti biasa seminggu sekali dikasihkan ke burungnya, entah itu beranak, bertelur, itu semuanya saya kasih seminggu sekali. Untuk fur dan jagung itu hanya pas sedang melolo anakan. Mengatur kesehatan lovebird. Anda harus mewaspadai segala macam penyakit yang menyerang kesehatan lovebird. Bisa saja asal lovebird untuk indukan sudah sakit, kemudian anak-anaknya juga ikut sakit semua. Hal seperti ini harus dihindari karena dampaknya akan sangat merugikan. Selain itu, lindungi burung dari penyakit musiman atau lokasi tertentu yang mempunyai banyak sumber penyakit. Namun jika burung lovebird sudah terlanjur sakit, Anda bisa memberikan obat-obatan lovebird sebagai berikut, yaitu pertama bird cream, yaitu untuk kaki lovebird berkerak, berjamur, bengkak, luka lama dan baru. Kedua, stop snot, yaitu mengatasi lovebird snot, mata berair, berak kapur. Terus bird blown, anti mata lovebird berair, diare dan gangguan pencernaan lain. Kemudian Kitolot Plus, mengatasi mata lovebird katarak akibat penyakit degeneratif dan penurunan daya tahan tubuh
peradangan mata karena snot, infeksi, mata bengkak, dan mata berair. Kemudian Ascaristop yaitu obat cacing lobet untuk berbagai jenis cacing penyebab burung macet bunyi, kurus, mudah terserang penyakit lain. Kemudian Bird Slim yaitu anti gemuk, mengembalikan kondisi lobet yang sudah loyo pasca mabung, pasca sakit, kemudian kurang berkicau. Kemudian Bird Twitter yaitu mengatasi lobet serak, sesak nafas, dan macet bumi karena gangguan pernafasan. Terus Bird Fit multivitamin lobet lengkap untuk mengatasi burung bakalan yang baru dibeli, burung pucat, nyekukruk atau bulu mekar, tindak gacor, sakit-sakitan, terus bulu mudah rontok. Kemudian Fresh Aves untuk obat lobet anti kutu, tungau, semut, dan parasit yang berkembang di luar tubuh yang membuat burung suka mematuk bulunya sendiri dan bulu terlihat kusam. Ini bukan promosi ya, hanya menyarankan saja. Banyak juga yang obat-obatan lebih detail, jadi teman-teman silakan menggunakan obat-obatan sendiri. Ini hanya saran saja, juga tidak selalu berhasil karena di kandang Rahman AJP belum pernah terjadi penyakit, jadi belum pernah membuktikan obat-obatan tersebut. Tahu masalah di penangkaran lovebird. Selanjutnya, lovebird tidak mau bertelur. Indukan lovebird betina yang tidak mau bertelur dapat disebabkan beberapa kemungkinan, seperti kotak sarang atau glodok ditempatkan di posisi yang salah atau tidak nyaman, banyak binatang pengganggu seperti tikus, cicak, kucing, dan tempat ternak yang kotor. Biasanya lovebird tidak bertelur karena jarang diberi sayuran seperti kangkung atau jagung muda sebagai makanan utama selama masa produksi telur. Selain itu, ada kemungkinan burung lovebird masih muda dan belum memiliki pengalaman, sehingga lovebird belum dalam kondisi birahi yang cukup. Indukan tidak mau meloloh anaknya. Lovebird yang tidak mau meloloh anaknya biasanya karena birahinya kembali meningkat. Tak hanya itu, mungkin induk lovebird betina akan bertelur lagi, sehingga anaknya tidak diloroh. Masalah lain, indukan lovebird malah membuang anaknya dari sarang. Jika indukan lovebird sudah membuang anak-anaknya, berarti keduanya harus dipisahkan dan meloloh anakan lovebird sendiri. Jadi masalahnya juga banyak untuk lovebird ya. Jadi dieliminasi ya. Pakai ini bisa berjalan, pakai ini bisa berjalan terus sampai bisa menemukan cara merawat lovebird indukan tersebut. Jadi untuk burung satu dan burung lainnya itu berbeda-beda penanganannya. Jadi teman-teman juga harus lebih memperhatikan burung-burungnya. Cara memasarkan lovebird. Setelah berhasil berternak lovebird, sekarang anakan lovebird dengan jumlah yang banyak sekali, Anda dapat memasarkan atau menjualnya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga OLX atau Tokopedia lah. Banyak sekali lah platform yang lainnya. Semua layanan di media sosial dapat membantu memasarkan anakan lovebird dengan cepat dan gratis. Jadi nggak usah bingung-bingung, yang penting posting. Meski begitu, Anda tak perlu khawatir karena masih banyak website jual beli online untuk menjual burung lovebird. Jadi teman-teman nggak usah marah-marah kalau misal ada pembeli yang cuma tanya-tanya tok. Kalian saja juga kalau di toko pasti tanya-tanya dulu kan, nggak langsung beli ini beli itu beli itu. Jadi tetap masih ada transaksi penjualan pembeli. Ya, kalau namanya penjual dan pembeli itu pasti akan tanya-tanya dulu silsilah, terus anakan yang dihasilkan, terus banyak lagi lah ya, karena pembeli itu terserah mau tanya apa. Jadi teman-teman tetap harus sabar dan tetap posting terus sampai laku. Demikian beberapa hal yang harus diketahui sebelum ternak lovebird. Dengan belajar dasar-dasar ternak lovebird,
Diharapkan Anda bisa menangkar lovebird sampai sukses dan tepat sasaran. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jika semua orang sudah berusaha mempelajari cara ternak sendiri, pasti semuanya bisa melakukannya. Terbukti sekarang banyak sekali penangkar lovebird di Indonesia. Jadi teori-teori saja juga sama aja bohong. Yang penting praktek didasari dengan teori. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam lovebird.